Salam Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera dan damai sejahtera buat kita semua. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari ini, Rabu tanggal 1 Mei 2024, adalah pekan biasa hari kelima masa Paskah. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama, Kisah Para Rasul bab 15 ayat 1 sampai dengan 6. Beberapa orang dari Yudea ke Antioquia dan mengajar kepada saudara-saudara di situ. Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai ke luar kota. Lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria, dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudari di situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Demikianlah sabda Allah. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 15 ayat 1 sampai dengan 8. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tinggal pada pokok anggur.
Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihani Tuhan, pada hari ini kita merayakan Hari Santo Yosef, pekerja pelindung para karyawan. Tradisi melukiskan pribadi Yosef suami Maria sebagai seorang tukang kayu di kota Nazaret. Ia seorang bangsawan yang saleh dan sederhana. Darah kebangsaannya mengalir dari Raja Daud leluhurnya. Kesucian dan kesalehannya tampak dalam ketaatannya pada kehendak Allah untuk menerima Maria sebagai istrinya, serta mendampingi Maria membesarkan Yesus, putra Allah yang menjadi manusia. Kesederhanaannya terlihat di dalam pekerjaannya sebagai seorang tukang kayu, dan cara hidupnya biasa-biasa saja di dalam masyarakat. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Di suatu kampung ada seorang anak yang bernama Sandi, seorang mahasiswa Fakultas Pertanian semester 2. Dia suka menanam pohon. Sebagai bahan uji coba dari tugasnya di kampus, ia menanam sebuah pohon duren di sekitar tempat tinggalnya. Pohon itu tumbuh dengan subur dan berkembang, serta berbunga, bertanda akan berbuah. Namun ketika dia tinggal beberapa hari keluar kota, seekor lembu tetangga datang dan merusak pohon duren tersebut, mematahkan ranting. Akhirnya pohon itu menjadi layu, dan semua bunga yang menjadi bakal buah pun rusak dan kering. Saudara-saudara terkasih yang dikasihani Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Injil hari ini Yesus berkata, tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sebagai satu kesatuan, ranting tidak dapat hidup dan menghasilkan buah bila terlepas dari pohonnya. Baik itu karena benalu, cuaca, ataupun yang mengganggu. Dahan dan ranting adalah satu kesatuan utuh yang akan menghasilkan buah jika tetap bersatu. Namun jika ranting itu patah atau terlepas dari pohonnya, maka ia tidak akan menghasilkan apa-apa. Saudara-saudari terkasih, Yesus senantiasa mengajak kita untuk makin menyadari bahwa segala rahmat yang kita terima, baik kesehatan, rezeki, semangat hidup, maupun berkat yang lainnya,
itu semua bersumber dari Yesus sendiri. Rahmat itu mengalir terus dari Yesus jika kita hidup dan tinggal di dalam Dia. Dia melihat realitas hidup beriman saat ini. Bagaimanakah hubungan pribadi kita dengan? Apakah kita seperti ranting yang jatuh atau bertahan dengan selalu membangun relasi kita dengan Yesus? Marilah lebih konsisten dalam melakukan hal-hal yang baik, agar kita menjadi ranting yang tetap tinggal dan menyatu pada pokok anggur yang sejati, sehingga mampu menghasilkan buah yang melimpah. Marilah berdoa. Tuhan yang Maha Baik, mampukanlah kami menjadi ranting yang menghasilkan buah-buah yang baik dalam kehidupan kami sehari-hari, lewat segala perbuatan kami terhadap sesama kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.